Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh FISIP Universitas Brawijaya ini mengambil tema pendidikan politik kewargaan, dan dalam hal ini berupa pelatihan bagi para penyelenggara dan tutor pendidikan non formal kesetaraan dan keaksaraan fungsional untuk menginkubasikan pendidikan integritas, yang mana pendidikan integritas itu kita deliver kepada khalayak mitra, yaitu pada komunitas pendidikan non formal ini, dengan alasan bahwa lembaga-lembaga ini yang memiliki fleksibilitas menyelenggarakan pendidikan masyarakat di skala usia, yang pertama. Dan yang kedua, ada fleksibilitas yang lain terkait dengan tradisi belajar pada lembaga-lembaga ini. Kemudian yang ketiga, tentang pendidikan integritas itu sendiri yang kita sajikan dalam bentuk yang lebih menyentuh aspek budaya lokal, karena masing-masing praktek kelembagaan ini, di lembaga pendidikan ini memiliki tradisi-tradisi yang pembelajaran yang bisa kita serap dan kemudian bisa kita titipi seperti itu ya, nilai-nilai integritas universal itu. Kita menggunakan istilah universal karena untuk memberikan pemahaman tentang nilai integritas itu sendiri yang bisa dilatihkan kembali atau diinternalisasikan kepada warga belajar. Nah, peran politik di sini adalah memberikan kesadaran literasi pada warga melalui lembaga-lembaga ini, yang mana poinnya sekarang adalah bagaimana tantangan pendidikan, termasuk pendidikan integritas itu sendiri pada era digital yang dengan karakter kecepatan dan kemudian realitas yang disajikan dalam bersamaan dengan teknologi digital itu sendiri hadir berhamburan di depan kita, dan kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan belajar. Disinilah kemudian kita mendekatkan isu politik dalam arti politik menyediakan fasilitas kesadaran bagi warga negara untuk lebih memahami siapa dirinya, dan ini artinya integritas pada konteks komunitas kecil maupun besar dalam komunitas bernegara. Nah, itu yang kemudian kita dekatkan dengan masyarakat pendidikan, sehingga tidak terjadi dikotomi antara pendidikan dan politik dan sebaliknya. FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, juga menjangkau spektrum pendidikan dalam arti pendidikan adalah sebagai hasil dari sebuah keputusan politik. Nah, dari situ kemudian kita lebih memberikan pencerahan lagi kepada bahwa politik hadir bersamaan dengan kehidupan bermasyarakat setiap warga, termasuk warga belajar. Nah, karena warga belajar yang ada di istilah PKBM di sini, pusat kegiatan belajar masyarakat, itu mereka melakukan pembelajaran secara lebih fleksibel di situ. Nah, kita masuk di wilayah itu. Harapan kami adalah bahwa isu-isu politik bisa membingkai pemikiran warga dalam makna yang semestinya, tidak kontrakontaminasi yang lain. Nah, ini semua terjadi pada era transformasi digital, sehingga itu menjadi sebuah tantangan baru. Bagaimana kemudian menginkubasikan atau menginternalisasikan gagasan tentang pendidikan integritas ini atau politik kewargaan ini pada era digital, seperti itu. Baik, saya Heri Wijayani menyampaikan terima kasih atas kegiatan pelatihan pendidikan integritas bagi pengelola dan tutor pendidikan non formal di Kota Probolinggo. Saya memang salah satu yang mengelola pendidikan non formal di Probolinggo, menyambut baik kegiatan ini karena memberikan wawasan dan pemahaman terhadap para pengelola pendidikan kesetaraan, terutama dari teman-teman PKBM. PKBM itu adalah pusat kegiatan belajar masyarakat yang menangani pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan. Jadi dengan pelatihan penguatan integritas ini diharapkan teman-teman semuanya yang selama ini hanya sibuk mengelola pendidikan non formal itu bisa memberikan tambahan ilmu bagaimana mengelola lembaga itu menjadi lebih baik lagi, dengan integritas yang kuat, dengan disiplin yang mantap, sehingga nanti menghasilkan kualitas pendidikan non formal yang lebih baik. Kalau pendidikan non formal itu lebih baik, insya Allah nanti juga akan berdampak kepada para warga belajar, karena para warga belajar itu nanti akan bisa belajar calistung untuk bagi warga belajar yang keaksaraan ya. Jadi
pendidikan kesetaraan, sekarang ada transformasi pendidikan yang luar biasa. Transformasi itu bukan hanya untuk pendidikan formal, tapi juga pendidikan kesetaraan, karena memang sekarang pendidikan kesetaraan atau paket A, paket B, paket C itu benar-benar setara dengan pendidikan formal. Karena setara, maka diperlukan integritas dan komitmen yang tinggi dari para pengelola dan tutornya untuk berbuat lebih baik di masa yang akan datang. Gitu. Harapannya Pak ke depan? Harapannya mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus dilakukan secara simultan. Kerjasama ini juga bisa dilakukan terus-menerus sehingga penguatan integritas, terutama penguatan SDM bagi para pengelola pendidikan non formal yang menangani pendidikan kesetaraan dan pendidikan keasaran itu bisa menjadi lebih baik lagi ya. Jadi perlu ada simultan dari kegiatan ini sehingga nanti antara pemerintah kota dengan pengelola dan para pihak yang lain itu bisa bersama-sama memikirkan tentang manfaat dari pendidikan kesetaraan. Jadi maaf, ini pengantarnya kalau agak lama, mohon maaf dulu seperti tadi diskusi. Sebetulnya yang kita hebohkan dengan mengapa sih orang politik hadir di tengah-tengah pendidikan, sebetulnya di sini konteks pendidikan kita sebetulnya ada di konteks sosial dan politik secara umum pendidikan melalui ilmu pengetahuan, dan ketika orang menjadi berilmu menjadi lebih sadar pada dirinya, lebih sadar siapa dia, macam-macam. Dan ini makna politiknya. Ini yang sedang kami kaji di fakultas kami. Nah, belum populer memang. Sekarang orang-orang mungkin masih suka marah-marah karena pendidikan dia ke sana. Tetapi juga rawan juga pendidikan bisa menjadi instrumen politik praktis, bisa menjadi itu. Ya, kita harus berhati-hati seperti itu. Kalau kita tidak mengenali ini minuman keras atau bukan, kita bisa salah minum. Jadi kita perlu untuk mengenali pendidikan kadang bisa menjadi instrumen atau alat kekuasaan atau alat politik praktis. Dengan mengetahui hal ini kita bisa menyelamatkan lembaga kita. Kira-kira seperti itulah kira-kira kaitan ini yang kami diskusikan di kampus kami. Nah, Bapak sekalian, dari cerita barusan kita bisa menarik garis bahwa ketika kita memintarkan orang itu artinya sama dengan memberikan kesadaran posisi subjek. Itu artinya begini, ketika orang pengetahuannya satu, katakanlah belum banyak belajar di PKBM, kesadaran posisi tentang saya, misalnya saya calon warga belajar, tidak akan sama dengan ketika sudah level berapa yang kesadaran posisinya menjadi lebih tinggi. Punya putra putrinya atau mungkin punya siapa gitu kan. Di sana kira-kira apakah itu mencerminkan sebuah dunia yang nyata atau dunia yang versi orang-orang yang memproduksi itu kira-kira. Nah, kita bisa tahu seseorang ketika mengindra dunia nyata di depannya, yang mana sekarang dunia kita sebut sebagai dunia nyata itu diwakili oleh TikTok, Instagram, dan medsos yang lain. Dan kita nanti akan main ke situ untuk bisa apa? Untuk bisa hari, dan kita masih sifat apa tuh pembelajarannya tetap kayak biasanya itu apa? Belajar membaca, tapi ini tentang kesetaraan di lembaga kami yang tentang kesetaraan. Untuk pembelajaran di kesetaraan di lembaga kami sesuai dengan era digitalisasi sekarang, untuk WB itu bisa belajar di rumah tanpa hadir ke PKBM. Hadir ke PKBM itu hanya saja kalau kita lagi mungkin diskusi atau lagi ujian. Kalau sifatnya ujian itu wajib hadir ke PKBM. Nah, untuk pembelajarannya kita itu menggunakan media setara daring, Pak. Okay. Jadi kenapa? Full daring. Full juga, Pak. Video pembelajaran. Okay. Jadi kita sampaikan di video pembelajaran tersebut. Timbal balik dari WB itu kita beri diskusi dan nanti kita akan memberikan tugas seperti itu. Itu untuk di lembaga kami. Kalau pembelajaran seperti itu. Nilai Pancasila
itu Pak, yang sila keempat tidak menerima. Dia berdebat seperti itu. Saya tanya, nah kamu tahunya dari mana? Oh, saya lihat di televisi seperti ini. Padahal nilai yang diajarkan kan kita harus menghargai. Pendapat kan mesti berbeda di dalam satu ruangan ini mesti berbeda, gitu. Tidak akan pernah sama. Nah, seperti itu. Lebih menarik itu yang di situ. Oh, udah bisa seperti itu. Nah, ini sangat cocok sekali materi ini yang pernah saya alami. Itu di satu sisi sudah kita nasihati, nah seperti ini dan sebagainya. Kadang ada ucapan yang viral itu kadang yang istilahnya dalam tanda kutip tidak cocok dalam istilah orang Jawa. Oh, kamu tidak adab seperti itu. Namanya adab seperti itu. Kadang panggilan nama itu tidak ada. Kadang dipanggil inilah itulah itu. Apalagi sekali problematika yang istilahnya oke lah, kita karakter Pancasila itu memang sudah dari dulunya. Kita tidak bisa mungkiri sejarah pembuatan Pancasila itu memang dari para ulama kita, pahlawan-pahlawan kita, panitia 9 itu juga gitu, seperti itu. Tapi dengan contoh yang realita yang seperti itu, bagaimana menurut Bapak? Iya. Terus jawabannya dia sama temannya, yo ojo dibanding-banding ke sayang-sayang ke, yo pasti kalah. Ya itu, aduh, apa ya? Jadi ya memang itu sekedar hiburan ya, cuma kan nanti efeknya luar biasa ke anak-anak. Efeknya luar biasa. Ya. Ya ini juga kita harapkan sesuatu tidak dibanding-bandingkan. Ini mari kita sharing dulu ya. Mungkin mereka tidak menginginkan tidak dibanding-banding, untuk dibanding-bandingkan. Apalagi disaing-saingkan. Mereka mungkin rindu kolaborasi barangkali. Kita terlalu sering, sudah terlalu lama banget berada di dalam rezim ranking yang di situ orang mesti bersaing dan berbanding. Ternyata ketika kerja yang diminta adalah kerja sama tim. Kita kadang panggil seseorang, mungkin maestronya, di hal itu kadang ada yang dari bapak-bapak yang di belakang sekolah itu kita panggil, Pak kalau gini bagaimana? Jadi kita memang saling itu. Kalau atau mungkin karena kita dari sekolah alam itu Pak, jadi yang sekolah alam itu identik seperti yang kurikulum yang sekarang ada itu. Ya. Kita sama-sama mencari formula yang lebih baik bagi warga belajar kita kira-kira yang kira-kira paling tidak kompatibel dengan arus zaman sekarang. Arus zaman sekarang bisa kita maknai kecepatan dan kerja yang lebih cepat. Kira-kira itu dalam pandangan saya, meningkatkan kesadaran digital warga belajar untuk bisa lebih cerdas digital, lebih cerdas kalau anti hoax itu sudah lewat itu. Panggil dengan teman-teman yang lain, lembaga lain, mereka kok boleh, ini boleh, itu selalu dia lontarkan karena protes temannya bisa nggak dibanding-banding katanya Ustaz Fauzi tadi. Akhirnya saya mencoba mencari celah juga agar anak saya tetap bisa main tadi tiap hari. Itu pun saya batasi Ustaz. Kalau dia pulang sekolah, memunculkan pertanyaan baru, gimana caranya untuk meningkatkan literasi digital pada kalangan warga belajar dengan modal yang kita miliki sekarang, modal pengalaman yang tadi kita gali. Saya nanti akan mengabstraksikan pengalaman Bapak Ibu yang tadi Bapak Ibu sampaikan, yang sekiranya bisa menjadi semacam statement sederhana lah, semacam asumsi begitu, yang nanti mungkin di situ bisa berlanjut ke arah membuat pemodelan dari formulasi sederhana ketika kita mempraktekkan setiap hari dengan penerapan atau implementasi pendidikan integritas di pada arus digital lah, macam itu kira-kira. Itu tidak berhenti sampai di situ juga, nanti memunculkan juga pertanyaan baru.
Bagaimana cara agar anak-anak, bahkan emak-emak usia 60 tahun yang lebih yang menjadi warga saya, yang ngerti yang dikatakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanjung Bayu Arko dari PKBM Gria Tauhid. Hasil dari narasumber yang telah disampaikan sangat bermanfaat sekali. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya pendidikan dan digital itu harus berjalan bersamaan agar terhindar dari hal-hal yang negatif dan juga persaingan-persaingan yang tidak sehat di situ. Kami ucapkan banyak terima kasih terutama untuk Dinas Pendidikan Kota Probolinggo dan juga narasumber dari Universitas Brawijaya Malang. Banyak ilmu yang telah disampaikan oleh beliau, bagaimana metode pembelajaran yang telah disampaikan dan juga hasil yang telah disampaikan pula dalam berupa sharing, tidak ada menggurui. Inilah metode yang sangat-sangat santai dan juga bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan warga Indonesia kedepannya, terutama di bidang pendidikan, semakin maju dan jaya sesuai dengan cita-cita bangsa. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.